Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada, yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Sangat radikal. Cak Nun semprot menak Yakut. Tak ada Islam radikal. Yang radikal itu pemerintah. Semua tradisi, seni tradisi tidak laku sekarang. Rakyatnya juga setiap hari dipengaruhi oleh yang modern TV-TV yang gak karu-karuan. Kemudian aku ninggalkan TV nasional sejak tahun 1958. Dan aku nggawe ngene iki, ono sing ndukung tak TV nasional, hanya TV daerah yang saya izinkan. Tahu dimuat koran tang ngene iki. Karena koran-koran tidak mendukung kerukunan, mereka mendukung pertengkaran. Kalau ada pertengkaran baru masuk koran, ya tak gak? Ngono deh. Karena Jakarta itu betul-betul membawa kita ke masa depan yang penuh celaka. Aku untuk murid-murid naik ini jalan. Jadi teman sekalian pokoknya tolong belajar. Ini pemerintahan kita ini sudah beberapa tahun tuh sama sekali tidak menghargai rakyatnya, apalagi karya-karyanya. Jangankan ludruk, penemu-penemu teknologi dan ilmu pengetahuan yang bagus saja tidak dihargai sama sekali. Kita tuh pokoknya budaknya orang Barat sama budaknya orang Arab. Itu Indonesia. Kamu milih presiden, hati-hati. Kamu kan hancur Indonesia suatu hari. Jangan dipikir Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Wis kok pateni dhewe ngono. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau Sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam Sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi Sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh Sengkuni-Sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Dijawab kalau Sengkuni KB. Gitu loh Mas, jadi pentasnya itu soal itu. Ini apa toh? Allah mengatakan Allah tidak menyukai kata-kata yang diperjelas kejelekannya, ya. Apa? La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Itu ya terjemahannya. Ya, terjemahannya. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan yang nyaring tentang keburukan kecuali orang yang didolimi. Jadi meso, ya, boleh. Dendam bagi orang yang didolimi. Wobol kon niku gitu ya. Itu Allah tidak suka kecuali kamu dalam keadaan dianiaya. Jadi kalau dianiaya Allah membatalkan ketidaksukaan, ya wis ora apa-apa wong kon menderita kok gitu loh. Itu hukum Allah loh. Nah ini Indonesia ini kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu. Padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Wahai seluruh rakyat Indonesia, aku nyatakan hari ini
Pemirsa, kembali Cyber Umat mengabarkan untuk Anda, Cak Nun berapi-api. Bukan Islam yang radikal, tapi pemerintah. Hops ID. Ceramah MH Ainun Najib atau Cak Nun mengenai paham Islam radikal di Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Pada kesempatan itu, Cak Nun mengatakan ada pihak atau kelompok tertentu yang hendak membangun narasi seakan-akan Islam mengerikan. Padahal tidak. Dikutip dari video berjudul Cak Nun marah ketika Islam disebut radikal di saluran YouTube Masyarakat Maya, dia menilai tidak ada tanda yang membuktikan bahwa Islam itu radikal. Sejauh ini, kata dia, Islam acap menghadirkan kebaikan, keadilan, serta rasa syukur bagi para penganutnya. Islam yang mengajarkan rasa syukur dan rasa syukur itu tidak ada di luar Islam. Dunia ini seharusnya bertengkar terus. Tapi karena orang Islam pintar bersyukur, maka dunia menjadi aman. Indonesia sangat butuh Islam kalau ingin aman, karena orang Islam sangat pandai bersyukur, ujar Cak Nun, dikutip Rabu 23 Desember 2020. Melihat kenyataan tersebut, Cak Nun mengingatkan, jangan pernah sekalipun menjelek-jelekan Islam dengan menyebutnya sebagai agama radikal. Bahkan seandainya hal itu terus dimainkan, Cak Nun tak segan mengadukannya pada sang pemilik agama. Jadi, jangan selalu menjelek-jelekan Islam. Lama-lama saya hilang kesabaran, ini saya masih sabar sampai sekarang. Kalau kamu selalu menjelek-jelekan Islam, nanti saya laporkan pada yang punya atau Tuhan. Bila tidak ada Islam, orang-orang pasti berantem terus, tegasnya. Cak Nun tantang pemerintah debat nasional. Cak Nun berujar, istilah radikal yang acap dialamatkan kelompok tertentu pada Islam sebenarnya bermula dari politik kanan di Amerika Serikat dan China. Sebab mereka takut Islam kembali berjaya dan menguasai dunia. Parahnya, kini narasi tersebut juga dimainkan di dalam negeri, di mana mayoritas penduduknya bahkan beragama Islam. Cak Nun meminta polisi dan pemerintah sebaiknya tak ikut memainkan narasi tersebut. Sebab kalaupun ada radikalisme di Indonesia, maka pelakunya bukan Islam, melainkan pemerintah itu sendiri. Jadi tolong Pak Polisi, pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam. Sebelum nantinya saya marah. Sebab ada saatnya saya tidak diam seperti sekarang. Tidak ada di sini, Pak, tidak ada. Tidak ada Islam yang radikal. Yang radikal itu pemerintah memaksakan pendapatnya terus. Bila saya teruskan, saya mau berdebat nasional tentang ini, kata dia. Wow, visi misi Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sangar banget. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sudah menyiapkan visi dan misi yang akan dieksekusinya begitu resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo hari ini, Rabu 22 Desember. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu menyatakan akan memerangi pihak-pihak yang suka memolitisasi agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara, kata Gus Yakut di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa 22 Desember. Mengenai misinya menjadi Menak, Ketua Umum GP Ansor itu ingin menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, kata Gus Yakut. Kedua, lanjut Gus Yakut, dirinya mengupayakan adanya peningkatan ukhuwah Islamiyah karena mayoritas warga Indonesia adalah pemeluk Islam. Dia menilai negara ini akan damai dan tentram jika sesama muslim memiliki persatuan di antara mereka. Kemudian Gus Yakut juga ingin meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab Indonesia ini merdeka karena perjuangan oleh semua agama yang disahkan oleh konstitusi negara. Tidak ada satu kelompok dan agama yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini.
Semua berhak memiliki negara ini, tegasnya. Selanjutnya misi Gus Yakut adalah menjaga persatuan sesama umat manusia. Dia menganggap hal itu akan membawa ketentraman dalam pembangunan nasional di Indonesia. Terakhir, Gus Yakut ingin memajukan pendidikan agama di lingkungan Kemenak. Agama apapun termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren harus didorong agar mandiri. Dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa yang bisa berikan sumbangsih terbaiknya, jelas dia. Menohok Cak Nun. Tidak ada radikal dalam Islam, yang radikal itu pemerintah. MH Ainun Najib dengan keras membantah tudingan radikal dinisbatkan kepada agama Islam. Ia menentang hal anggapan tersebut saat menggelar Maiyahan di Mojokerto, Jatim pada tanggal 4 Desember 2019. Kontra narasinya tersebut dijelaskan untuk menepis stempel radikal karena selama ini selalu dialamatkan kepada agama Islam. Dia menangis. Hal tersebut memakai nada berapi-api dengan mengatakan, asalkan Islam kalian curigai radikal. Tidak ada yang radikal di masyarakat, bahkan tidak ada yang radikal dalam Islam. Asal Islam kalian curigai, tidak ada yang radikal, tapi kalian bilang radikal. Di sini tidak ada. Ucapnya dilansir dari kanal YouTube caknun.com pada tanggal 4 Desember 2019. Saking geramnya, ia malah membalik pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu identik dengan radikal. Tanpa tedeng aling-aling, dia menyebut bahwa yang radikal itu pemerintah karena mereka yang memaksakan pendapatnya terus-menerus. Yang radikal itu pemerintah memaksakan pendapatnya terus-menerus, tegasnya. Dia bahkan mengatakan berani berdebat secara nasional tentang radikal. Bila saya teruskan, saya mau berdebat nasional tentang ini, tegasnya. Cak Nun secara terbuka menyarankan kepada pihak kepolisian dan pihak pemerintah agar tidak terlalu mengikuti arus. Arus yang dia maksudkan adalah arus terus-menerus menjelek-jelekan Islam. Arus tersebut tidak dijumpainya dalam masyarakat. Jadi tolong Pak Polisi, Pak Pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam, tuturnya. Dia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ada saatnya dirinya tidak akan tinggal diam, akan tiba saatnya ia akan